Ikut. Ya. Baik, silakan Mbak Munawwarah, Anda presentasikan RPP Anda selama waktu 10 menit maksimal di depan saya dan Prof. Mansur. Silakan mulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Mansur selaku dekan dari UIN Fakultas Prodi Agama Islam Universitas Salatiga. Islam Salatiga, yang kami hormati dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Nur Sikin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan RPP saya yang ketiga, namun saya lakukan untuk komprehensif. Pada RPP yang ketiga ini saya mengambil tema dari materi iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu subtemanya adalah fungsi dan hikmah dari iman kepada kitab-kitab Allah. Diawali dari isi dari RPP tersebut terdapat kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi inti termasuk kompetensi KI1, KI2, KI3, dan KI4. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian di bagian C ada tujuan pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran tersebut adalah melalui ceramah interaktif dan diskusi, peserta didik dapat mampu menguraikan makna, fungsi, dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian melalui tayangan video dan gambar, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna, fungsi, dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah melakukan diskusi melalui dengan pendekatan problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi makna perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap fungsi dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Dalam indikator pencapaian kompetensi terdapat turunan dari kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi ini adalah pengembangan dari kompetensi dasar, yaitu pengembangannya adalah di 3.2 dan 4.3. Kemudian dalam materi iman kepada kitab-kitab Allah yang masuk kepada submateri hikmah dan fungsi, memiliki nilai karakter, yaitu ada gotong royong, kemudian kerjasama, kemudian mandiri, diantaranya karakter serta karakter religius juga. Kemudian setelah itu ada kegiatan pembelajaran yang berisi dari kegiatan pembuka, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian pendekatan yang saya lakukan melalui pembelajaran ini adalah pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, dan metodenya ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif kepada peserta didik. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah media seperti LCD, ya, kemudian video pembelajaran, alat peraga, proyektor LCD, dan sumber belajarnya adalah buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu buku paket Kurtilas 2014. Kemudian saya menggunakan buku paket yang terakhir terbit yaitu tahun 2017, yang dikaryakan oleh Bapak Muhammad Ahsan dan Ibu Sumiati di halaman 1-23. Kemudian menggunakan Al-Quran dari penerbit Kementerian Agama Republik Indonesia. PPT tentang fungsi dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian dalam RPP terdapat penilaian pembelajaran. Ada instrumen penilaian, kemudian ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan,
dan keterampilan serta penilaian, jadi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemudian terdapat juga analisis dan remedial serta pengayaan. Remedial bagi peserta didik yang belum memenuhi nilai tuntas, maka di remedial. Untuk pengayaan bagi peserta didik yang sudah memiliki nilai ketuntasan belajar, maka diberikan pengayaan. Pengayaan berupa menulis ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan materi, fungsi dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Demikian presentasi dari saya yang mengambil materi tentang menuliskan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah dengan tema fungsi dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Ini termasuk RPP yang ketiga, Pak Profesor dan Pak Doktor. Terima kasih, demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Ya. Ya. Yuk, silakan. Ya. Baik. Saudara Munawaroh. Iya, Prof. RPP jenengan itu gini, kalau menyampaikan itu sebetulnya di share screen dulu, ya, sehingga dijelaskan. Kemudian, judulnya ini, kompetensinya ini, medianya ini, alatnya ini, sumbernya ini, ya, dan lain sebagainya. Ya, tentu itu agar lebih lengkap, lebih bisa untuk satu persatu ya. Tapi dari Orient tadi mungkin bisa kita ambil beberapa hal atau masukan. Ya, ini media itu termasuk berbagai macam tadi disampaikan. Tentu ini kaitan dengan kitab-kitab ya. Ya, kitab itu berarti medianya itu apa kitab itu? Ya, tentu tadi jenengan sampaikan tadi. Namun mungkin ini ngajarnya kelas berapa ini? Kelas 8, Pak Prof. Kelas 8, berarti mungkin ini ya langsung asli kitabnya, kitab Al-Quran salah satunya. Iya, betul, Prof. Nah, maka sumbernya itu panjenengan itu tadi buku paket berapa, tahun berapa itu. Kalau sumbernya itu Al-Quran ditempatkan nomor 1, ya. Oh, baik. Al-Quran nomor 1, sedangkan yang lain begitu sampai dengan tahun, ya. Bahkan halaman itu kalau bisa, halaman 1 sampai 23, Prof. Nah, mungkin begitu kalau buku ya. Nah, sampai halaman berapa sehingga kalau ingin mempelajari termasuk anak didik atau orang tua mau ngecek berarti sudah langsung bisa melihat sumber itu di halaman sekian-sekian. Kemudian juga kaitan dengan kitab-kitab ini perlu ditulis itu kitabnya apa saja itu perlu ditulis semuanya. Kemudian kalau kitab itu kan hanya beberapa ya, kitab itu kan ada Al-Quran, ada Taurat, ada Zabur kan itu. Zabur, iya betul. Nah, tentu itu langsung disampaikan karena sedikit kan langsung di materi itu sendiri di dalam RPP. Ada Prof, ada kebetulan. Oh ya. Saya kemudian maaf juga ditulis kan ya kitabnya itu termasuk ayatnya itu Arabnya ya ditulis ya. Iya Prof. Arabnya. Ya baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak. Mohon maaf ya Prof, saya pikir nggak boleh lihat itu, nggak boleh presentasi lihat buku, lihat apa, saya screen. Kemarin saya sempat nanya sama teman-teman, katanya nggak perlu gitu. Maaf ya Prof, maaf. Ya, monggo. Ya, monggo. Baik, terima kasih Prof. Itu masukannya ditulis Mbak ya. Tulis, terus nanti dibenahi RPP-nya. Baik. Terus pertanyaan saya Mbak Munawaroh ya. Baik Pak Dokter. Mbak Munawaroh jadi guru sudah berapa tahun? Saya jadi guru sejak 2008 Pak Dokter. 2008. Ya. Sampai sekarang berarti berapa tahun? Hampir 16 tahun. Hampir 16 tahun ya. Ya. Terus jadi guru apa? Guru agama. Sebelumnya saya sempat mengajar di TK sebelum di 2008 dan sampai di 2008 pun masih di TK, kadang kemudian ke SMP gitu. Jadi bisa mengatur waktu gitu. Oke. Sesuai jadwal. Baik, selama Anda mengajar, metode apa yang dipakai?
selama saya mengajar, ketika ada Kurtilas ini, saya sempat mendapatkan pembekalan pelatihan metode dari Universitas Nahdlatul Ulama di Jakarta ketika tahun 2015 ya. Saya mencoba menggunakan metode marketplace. Setelah mendapatkan pembekalan tersebut, saya coba untuk eksekusi di kelas. Metode make and match saya coba, kemudian metode dengan poster ya anak-anak, kemudian termasuk metode ini, pendekatan ini saya sudah lakukan, tapi mungkin lebih pahamnya setelah saya mengikuti PPG ini. Baik. Metode Terus selanjutnya, Bu. Iya, baik. Punya nggak inovasi baru ketika Ibu mau mengajar itu? Selain dari metode-metode yang sudah Ibu tahu itu. Punya nggak Ibu pernah menciptakan sebuah, ini adalah metode saya. Saya pakai metode ini. Iya, iya. Ada? Selama ini belum, Prof. Belum, Pak Dokter. Belum ya? Iya, belum. Taruhlah misalnya cara belajar Al-Quran dengan metode sekejap. Saya menggunakan cara belajar Al-Quran dengan metode Bilqis, Pak Dokter. Bilqis. Metode Bilqis itu memiliki buku yang hanya simpel 2 jilid. Kalau kita menggunakan metode Iqra itu ada 6 jilid. Kemudian seperti metode selain Iqra ada metode Umi dan metode itu lagi saya lupa ya. Itu pernah saya ikuti juga pelatihannya, itu hanya ada 6 jilid. Saya pikir agak lama untuk ke siswa. Dan ketika saya menggunakan metode Bilqis itu benar-benar terbukti siswa mudah menerima, mudah memahami, dan siswa mengerti huruf asli Al-Quran, Pak Dokter. Jadi selama menggunakan metode Iqra, anak-anak itu selalu ketika saya tanyakan ini huruf nun dengan tidak berharokat, dia mengucapkan ini huruf na. Huruf jim yang dengan tidak berharokat, dia mengucapkan itu adalah ja ucapannya. Tapi setelah saya menggunakan metode Bilqis, anak-anak bisa membedakan ini huruf nun asli dan ini huruf jim asli gitu. Di antaranya itu, Pak Dokter. Bagus. Baik. Baik, next. Ibu bawa Quran di samping? Ada Pak Dokter. Baik. Ibu nggak sedang berhalangan toh? Tidak, kebetulan tidak. Baik, coba buka surat Maryam. Baik, surat Maryam. Surat Maryam ayat 1 sampai 5 dibaca. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ayn sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا صدق الله العظيم. Baik Ibu, apa yang Ibu baca itu saya minta coba nanti ditulis. Ya, ditulis di kertas. Ya. Setelah itu nanti difoto, dikirimkan ke saya, Jabri ya. Baik, ini ayat 1 sampai 5 Pak Dokter. Ya, ya. Baik, baik. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ujian komprehensif atas nama Ibu Liz, Ibu Munawar Rosyid. Ya, saya kira cukup sekian. Ibu bisa leave dari room ini dan selanjutnya panggilkan Pak Ismail. Terima kasih. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Pak Profesor, terima kasih atas pencerahan dan ilmunya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pencet Pak, tapi kok nggak masuk ya? Enggak, oh yang Ya. Baik, silakan Mbak Munawroh, Anda presentasikan RPP Anda selama waktu 10 menit maksimal di depan saya dan Prof. Mansur. Silakan mulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Mansur selaku dekan dari UIN Fakultas Prodi Agama Islam Universitas Salatiga. Yang kami hormati dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Nur Sikin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan RPP saya yang ketiga, namun saya lakukan untuk komprehensif. Pada RPP yang ketiga ini saya mengambil tema dari materi iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu subtemanya adalah fungsi dan hikmah dari iman kepada kitab-kitab Allah. Diawali dari isi dari RPP tersebut terdapat kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi inti termasuk kompetensi KI1, KI2, KI3 dan KI4. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian di bagian C ada tujuan pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran tersebut adalah melalui ceramah interaktif dan diskusi, peserta didik dapat mampu menguraikan makna, fungsi, dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian melalui tayangan video dan gambar, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna, fungsi, dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah melakukan diskusi melalui dengan pendekatan problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi makna, perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap fungsi dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Dalam indikator pencapaian kompetensi terdapat turunan dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ini adalah pengembangan dari kompetensi dasar, yaitu pengembangannya adalah di 3.2 dan 4.3. Kemudian materi iman kepada kitab-kitab Allah yang masuk kepada submateri hikmah dan fungsi memiliki nilai karakter, yaitu ada gotong royong, kemudian kerjasama, kemudian mandiri, diantaranya karakter serta karakter religius juga. Kemudian setelah itu ada kegiatan pembelajaran yang berisi dari kegiatan pembuka, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kemudian pendekatan yang saya lakukan melalui pembelajaran ini adalah pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning dan metodenya ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif kepada peserta didik. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah media seperti LCD, ya, kemudian video pembelajaran, alat peraga, proyektor LCD, dan sumber belajarnya adalah buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu buku paket Kurtilas 2014. Kemudian saya menggunakan buku paket yang terakhir terbit yaitu tahun 2017 yang dikaryakan oleh Bapak Muhammad Ahsan dan Ibu Subiati di halaman 1-23. Kemudian menggunakan Al-Quran dari penerbit Kementerian Agama Republik Indonesia. PPT tentang fungsi dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian dalam RPP terdapat penilaian pembelajaran.
ada instrumen penilaian, kemudian ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan, serta penilaian jadi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemudian terdapat juga analisis dan remedial serta pengayaan. Remedial bagi peserta didik yang belum memenuhi nilai tuntas, maka di remedial. Untuk pengayaan, bagi peserta didik yang sudah memiliki nilai ketuntasan belajar, maka diberikan pengayaan. Pengayaan berupa menulis ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan materi, fungsi, dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Demikian presentasi dari saya yang mengambil materi tentang, menuliskan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah dengan tema fungsi dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Ini termasuk RPP yang ketiga, Pak Profesor dan Pak Doktor. Terima kasih, demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Ya. Ya. Silakan. Ya. Baik. Saudara Munawaroh. Ya, Prof. RPP jenengan itu gini, kalau menyampaikan itu sebetulnya di share screen dulu, gitu. Sehingga dijelaskan, kemudian judulnya ini, kompetensinya ini, medianya ini, alatnya ini, sumbernya ini, ya, dan lain sebagainya. Ya tentu itu agar lebih lengkap, lebih bisa untuk satu persatu ya. Tapi dari Orian tadi mungkin bisa kita ambil beberapa hal atau masukan. Ya, ini media itu termasuk berbagai macam tadi disampaikan. Tentu ini kaitan dengan kitab-kitab ya. Ya, kitab itu berarti medianya itu apa kitab itu? Ya tentu tadi jenengan sampaikan tadi. Namun mungkin ini ngajarnya kelas berapa ini? Kelas 8 Pak Prof. Kelas 8 berarti mungkin ini ya langsung asli kitabnya, kitab Al-Quran salah satunya. Iya, betul Prof. Nah, maka sumbernya itu panjenengan itu tadi buku paket berapa, tahun berapa itu. Kalau sumbernya itu Al-Quran ditempatkan nomor 1, ya. Oh, baik. Al-Quran nomor 1, sedangkan yang lain begitu sampai dengan tahun, ya. Bahkan halaman itu kalau bisa halaman 1 sampai 23, Prof. Nah, mungkin begitu kalau buku ya. Nah, sampai halaman berapa sehingga kalau ingin mempelajari termasuk anak didik atau orang tua mau ngecek berarti sudah langsung bisa melihat sumber itu di halaman sekian-sekian. Kemudian juga kaitan dengan kitab-kitab ini perlu ditulis itu kitabnya apa saja itu perlu ditulis semuanya. Kemudian kalau kitab itu kan hanya beberapa ya, kitab itu kan ada Al-Quran, ada Taurat, ada Zabur kan itu. Zabur, iya betul. Nah, tentu itu langsung disampaikan karena sedikit kan langsung di materi itu sendiri di dalam RPP. Ada Prof, ada kebetulan. Oh ya. Saya maaf juga ditulis kan ya kitabnya itu termasuk ayatnya itu lang Arabnya ya ditulis ya. Iya Prof. Arabnya. Ya baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak. Mohon maaf ya Prof, saya pikir nggak boleh lihat itu, nggak boleh presentasi lihat buku, lihat apa, saya screen. Kemarin saya sempat nanya sama teman-teman, katanya nggak perlu gitu. Maaf ya Prof, maaf. Monggo. Ya, monggo. Baik, terima kasih Prof. Baik, itu Pak masukannya ditulis Mbak ya. Iya. Tulis, terus nanti dibenahi RPP-nya. Baik. Terus pertanyaan saya Mbak Munawaroh ya. Baik Pak Dokter. Mbak Munawaroh jadi guru sudah berapa tahun? Saya jadi guru sejak 2008 Pak Dokter. 2008. Iya. Sampai sekarang berarti berapa tahun? Hampir 16 tahun. Hampir 16 tahun ya. Ya. Terus jadi guru apa? Guru agama. Sebelumnya saya sempat mengajar di TK sebelum di 2008, dan
sampai di 2008 pun masih di TK, kadang kemudian ke SMP gitu. Jadi bisa Oke. mengatur waktu gitu Oke. sesuai jadwal. Baik, selama Anda mengajar, Mm-mm. metode apa yang dipakai? Selama saya mengajar, ketika ada Kurtilas ini, saya sempat mendapatkan pembekalan pelatihan metode dari Universitas Nahdlatul Ulama di Jakarta ketika tahun 2015 ya. Saya mencoba menggunakan metode marketplace. Setelah mendapatkan pembekalan tersebut, saya coba untuk eksekusi di kelas. Metode make and match saya coba, kemudian metode dengan poster ya anak-anak, kemudian termasuk metode ini, pendekatan ini saya sudah lakukan, tapi mungkin lebih pahamnya setelah saya mengikuti PPG ini. Baik. Metode Terus selanjutnya, Bu. Iya, baik. Punya nggak inovasi baru ketika Ibu mau mengajar itu? Selain dari metode-metode yang sudah Ibu tahu itu. Punya nggak Ibu pernah menciptakan sebuah, ini adalah metode saya. Saya pakai metode ini. Iya, iya. Ada? Selama ini belum, Prof. Belum, Pak Dokter. Belum ya? Iya, belum. Taruhlah misalnya cara belajar Al-Quran dengan metode sekejap. Saya menggunakan cara belajar Al-Quran dengan metode Bilqis, Pak Dokter. Bilqis. Metode Bilqis itu memiliki buku yang hanya simpel 2 jilid. Kalau kita menggunakan metode Iqra itu ada 6 jilid. Kemudian seperti metode selain Iqra ada metode Ummi dan metode itu lagi saya lupa ya. Itu pernah saya ikuti juga pelatihannya, itu hanya ada 6 jilid. Saya pikir agak lama untuk ke siswa, dan ketika saya menggunakan metode Bilqis itu benar-benar terbukti siswa mudah menerima, mudah memahami, dan siswa mengerti huruf asli Al-Quran, Pak Dokter. Jadi selama menggunakan metode Iqra, anak-anak itu selalu ketika saya tanyakan ini huruf nun dengan tidak berharokat, dia mengucapkan ini huruf na. Huruf jim yang dengan tidak berharokat, dia mengucapkan itu adalah ja ucapannya. Tapi setelah saya menggunakan metode Bilqis, anak-anak bisa membedakan ini huruf nun asli dan ini huruf jim asli gitu. Di antaranya itu, Pak Dokter. Bagus. Baik. Baik, next. Ibu bawa Quran di samping? Ada Pak Dokter. Baik. Ibu nggak sedang berhalangan toh? Tidak, kebetulan tidak. Baik, coba buka surat Maryam. Baik, surat Maryam. Surat Maryam ayat 1 sampai 5 dibaca. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا صدق الله العظيم. Baik Ibu, apa yang Ibu baca itu saya minta coba nanti ditulis. Ya, ditulis di kertas. Ya. Setelah itu nanti difoto, dikirimkan ke saya, Jabri ya. Baik, ini ayat 1 sampai 5 Pak Dokter. Ya, ya. Baik, baik. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ujian komprehensif atas nama Ibu Liz, Ibu Munawar Rosyid. Ya, saya kira cukup sekian. Ibu bisa leave dari room ini dan selanjutnya panggilkan Pak Ismail.
Terima kasih. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Pak Profesor, terima kasih atas pencerahan dan ilmunya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.